Selamat sore Bang, perkenalkan nama aku Juju Saragi dengan NIM 11S23028. Di sini aku akan menjelaskan praktikum Algebra kita yang ke-8. Langsung saya share screen saja. Nah, pertama-tama kita ke modulnya dulu. Nah, di modul pada praktikum kita yang ke-8 ini berjudul Recursion, Recursive BST, dan Tree Transversal. Nah, di sini tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan recursion dan recursive binary search tree atau BST. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan tree transversal. Lalu di sini ada beberapa aktivitas, yaitu yang pertama kita dikasih recursion, intro, call stock. Lalu kita yang kedua itu diberikan yang recursive binary search tree. Lalu yang ketiga ada juga tree-nya, ini tree transversal. Dan lalu keempat ada studi kasusnya. Ini yaitu BST Invert Unitary Tree dan Valid BST. Lalu kita langsung saja ke code-nya. Yang pertama di code-nya ini package IFS 028. Di sini adalah di sini nama paket tempat file Java ini berada. Lalu yang kedua itu import Java. Di sini mengimpor kelas release dan list dari Java untuk digunakan dalam metode isValidBST. Lalu yang kedua kita masuk ke public class binary search. Nah, di sini adalah kelas utama yang menyimpan root atau akar dari pohon. Lalu rootnya ini bertipe node yang dia akan menunjuk kepada simpul pertama paling atas pada pohon. Lalu kita ke kelasnya. Nah, di kelas ini mewakili simpul dalam pohon. Nah, tiap simpul menyimpan value atau nilai left atau anak kiri dan right atau anak kanan. Lalu kita masuk ke dalam public get root. Nah, public get root yang di sini fungsinya mengembalikan simpul akar dari pohon. Lalu kita masuk ke metode insert. Nah, metode insert di sini membuat simpul baru dengan nilai value. Lalu di sini jika ini if root ini jika pohon masih kosong jadikan simpul baru sebagai akar. Lalu kita node temp root kita ke sini. Nah, di sini mulai dari akar atau temp transverse untuk mencari tempat yang tepat. Lalu kita masuk ke if. Nah, di sini if temp value-nya ini jika nilai sudah ada dan tidak dimasukkan untuk menghindari duplikasi. Lalu kita masuk ke ini. Nah, di sini jika nilai baru lebih kecil dari anak kiri dan anak kirinya kosong, maka dia akan memasukkan nilai tersebut ke kiri. Jika tidak kosong, maka lanjut juga ke kiri. Lalu di sini ada else. Nah, di else-nya ini, di sini jika nilai lebih besar, cek dan proses sisi kanan dengan logika yang serupa. Lalu kita masuk ke metode contains atau integer value. Nah, di sini metode contains di sini jika pohon kosong langsung kembalikan false. Nah, di sini node temnya ini, nah di sini node temnya ini nah untuk mengecek nilai dari akar, lalu kita masuk ke if value. Nah, if value di sini telusuri ke kiri atau ke kanan tergantung nilai. Jadi dia akan menelusuri kode itu akan menelusuri ke kiri dan tergantung nilainya. Jika ketemu kembalikan true. Lalu kita masuk ke metode hapus nodenya. Nah, di sini memanggil fungsi rekursif atau hapus node rek untuk menghapus node. Lalu di sini ada private. Nah, di private ini di sini adalah jika simpul kosong maka dia kan gak akan menghapus. Dia nggak menghapus siapapun. Tapi di sini adalah if-nya ini gunanya untuk mencari node ke kiri. Ini if root left, nah ini mencari node ke kiri dan ke kanan secara kursif. Yang pertama ini kasus satunya ini if root left, nah berarti jika node tidak punya anak maka langsung dihapus. Kasus yang keduanya ini node hanya punya satu anak. Nah, jika node hanya punya satu anak maka dia akan digantikan dengan anak lainnya. Lalu jika node dengan dua anak, nah di sini jika nodenya dua anak maka eh, dicari pengganti terkecil di subtree dan ganti nilainya dan hapus node penggantinya.
Lalu kita ke masuk ke metode find min. Nah, di metode find min ini fungsi bantu untuk mencari nilai terkecil atau kiri paling bawah. Lalu di sini metodenya di sini ada public. Nah, di sini mengembalikan jumlah semua node dalam pohon rekursif. Lalu di sini metode kita masuk ke metode jumlah leaf. Nah, metode jumlah leafnya ini di sini menghitung anak daun node yang tidak punya anak. Lalu kita masuk ke print tree. Nah, print tree ini memanggil fungsi rekursif untuk mencetak pohon. Lalu ada private-nya di sini. Private yang di sini adalah mencetak node dengan instansi sesuai level untuk visualisasi miring kanan di atas dan kiri di bawah. Lalu kita masuk ke metode yang selanjutnya yaitu metode inverse tree. Ini membalikkan struktur pohon anak kiri menjadi kanan menggunakan kelas rekursif ini rekursif BST yang disediakan. Lalu di sini metode is valid. Nah, metode is validnya ini mengecek apakah struktur pohon valid sebagai BST dan transverse in order dari kiri akar kanan. Jika hasilnya urut naik, maka hasilnya valid. Lalu kita ke private ini void in order. Nah, void in order ini fungsi bantu untuk menyimpan transversal in order dalam list. Lalu selanjutnya kita masuk yang kedua. Yang kedua sini ada call stock, call stock. Nah, di sini package-nya ini seperti biasa ini berasal dari package Dell EFS 028. Lalu di sini barisnya ini masuk ke call stock. Di sini mendeklarasikan sebuah kelas yang bernama call stock. Nah, di kelas ini memiliki tiga metode yang akan dipanggil secara berurutan untuk sebuah call stock. Nah, call stock itu maksudnya tumpukan tumpukan apa sih? Tumpukan pemanggilan. Lalu di sini metode yang pertama di sini sistem output metode yang pertama metode is called. Nah, di sini metode public static ini artinya metode ini bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek dari kelas. Lalu baris pertama mencetak ini metode is called. Setelah itu baris kedua memanggil. Lalu baris kedua mencetak metode is called. Lalu memanggil baris ketiga dan baris ketiga mencetak metode is called. Nah, lalu saya itu tidak memanggil metode lain jika ini adalah akhir dari rantai pemanggilan. Lalu di sini kita masuk saja ke selanjutnya faktorial Java. Di sini ada kayak tadi ini dari paket Dell IFS 028. Lalu di sini ada faktorial. Di faktorial ini mendeklarasikan kelas bernama faktorial. Kelas ini berisi satu metode untuk menghitung faktorial secara rekursif. Lalu kita masuk ke metode faktorial integer ini public static. Artinya metode ini bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek. Nah, integer n ini parameter input berupa angka bulat yang akan dihitung faktorialnya. Dan integernya ini di awal menunjukkan nilai kembalian metode ini adalah sebuah angka bulat. Lalu ini ifn ini adalah base case dari rekursi. Nah, base case dari rekursi ini jika n-nya adalah 0 atau 1, maka hasil faktorialnya 1. Ini penting agar rekursi berhenti dan tidak terus-menerus memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini langkah rekursifnya ini return n ini langkahnya berarti jika n lebih dari 1, maka metode akan memanggilnya dirinya sendiri dan dengan syarat itu faktorialnya n kurang 1 dan hasilnya akan dikalikan dengan n. Inilah yang disebut rekursi atau fungsi pemanggilan diri sendiri. Lalu kita masuk ke langsung saja kita masuk ke recursive BST. Nah, di recursive BST ini di sini yang pertama package, yang kedua import binary search tree node ya. Di sini adalah kelas recursive BST yang berisi beberapa fungsi binary search tree dengan menggunakan pendekatan rekursif. Lalu kita ke public class. Public class BST ini. Nah, ini yang saya dera ini tujuannya mengecek apakah suatu nilai ada di dalam BST. Jika nodenya nol berarti tidak ada ditemukan. Jika nilainya cocok berarti dikembalikan true. Tapi jika lebih kecil maka lanjut ke anak kiri, jika lebih besar maka lanjut ke anak kanan. Nah, ini adalah rekursi, fungsi memanggilnya diri sendiri dengan nada berikutnya. Lalu kita masuk ke insert recursive ini. Nah, insert rekursif ini jika BST-nya masih kosong atau rootnya sama dengan nol, ini root sama dengan nol,
buat node baru sebagai root. Jika tidak kosong, maka panggil versi rekursifnya dengan node awal yaitu root. Nah, kita masuk ke private ini. Private static node ini, nah ini fungsi rekursif, ini mencari posisi kosong di kiri dan kanan dan menyisipkan nilai di sana. Lalu yang ketiga di sini private integer ini min value. Di sini fungsi ini mencari nilai terkecil dalam sebuah substring yang paling kecil dari node. Biasanya digunakan untuk keperluan penghapusan node dengan dua anak. Lalu kita masuk ke ke metode berikutnya yaitu menghapus rekursif atau remove. Nah, di sini remove. Nah, di sini fungsinya ini semua menghapus node dengan nilai kemungkinan tiga kasus. Yang pertama itu tidak punya anak, yang kedua satu anak, yang ketiga dua anak. Yang tidak punya anak itu mengembalikan nol, yang satu anak diganti dengan anaknya, dan yang dua anak diganti dengan node terkecil di substring kanan atau in order successor. Lalu kita masuk ke ini public void remove. Nah, public void remove ini fungsi wrapper yang memulai proses penghapusan dari root masuk ke inversi pohon. Nah, invert ya. Ini yaitu tukar kiri dan kanan, yaitu fungsinya itu membalikkan semua anak kiri dan kanan dalam BST secara rekursif dan memulai root. Lalu kita masuk ke private-nya ini. Nah, di private ini pertama kita akan menukarkan kiri dan kanan lalu lakukan hal yang sama seperti rekursif pada substring yang berikutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam yang terakhir ya, tree transversal. Di sini seperti biasa package-nya lalu Java array list, linked list, di sini ada queue juga ya yang beda dari sebelumnya. Lalu di sini kita masuk ke import. Nah, di importnya ini untuk menyimpan hasil transversal. Lalu di sini ada queue dan link list dan nodenya. Lalu yang kedua kelas tree transversal. Nah, kelas tree transversal ini berisi 4 metode transversal untuk pohon biner yaitu BFS atau breadth first search yaitu DFS, pre-order, DFS post order dan DFS in order. Lalu kita masuk ke BFS breadth first search. Nah, di sini yang saya drag ini yang tree transversal. Di sini mulai dari root. Yang pertama siapkan queue, yang kedua ini ya, siapkan queue yang untuk menyimpan node yang akan dikunjungi, lalu ke result untuk menyimpan urutan nilai yang akan ditemukan. Lalu kita masuk ke queue add nih yang saya drag. Nah, yang queue add ini selama antrian tidak kosong maka diambil node dari antrian, disimpan lainnya, lalu masukkan anak-anaknya ke antrian. Lalu BFS ini mengurutkan berdasarkan level ke atas ke kiri dan ke kiri lalu ke kanan. Lalu selanjutnya kita masuk ke public static array integer ini. Nah, di sini gunakan result untuk menyimpan urutan penelusuran. Lalu kita masuk ke kelasnya transverse. Nah, di kelas transverse ini metode ini menggunakan kelas lokal yaitu transverse untuk merekursi node. Lalu preordernya ini berarti kalau dari kita tadi kan preordernya itu kan berarti dari node. Lalu kita telusuri ke kiri lalu dan akhirnya kita telusuri ke kanan. Lalu post order ya, ini public static ini mulai dari pre-order, tapi urutan prosesnya berbeda. Nah, di sini sementara post order itu dari kiri kanan lalu ke dia ke akarnya. Lalu kita ke in order. Nah, in order ini fungsinya sama tapi dari metodenya beda yaitu dari kiri ke node dan ke kanan. Lalu kalau tree adalah BST dan hasil in order akan terurut naik. Nah, di sini eh secara secara gamblang mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bang.